Pak Yuli dari stand Dinas Pariwisata Bantul ya Pak Yuli. Bisa diterangkan sedikit apa sih yang sudah dipamerkan pada agenda kali ini di Jakarta Convention Center? Terima kasih Bapak. Jadi Bantul pada pameran Kegiatan Wisata Nusantara tahun 2022 ini mengangkat tema Bantul Bumi Mataram, sehingga kami menyajikan beberapa destinasi yang terkait dengan Bantul Bumi Mataram. Tetapi juga kita masih mengumpulkan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul seperti Parangtritis, seperti Puncak Kebun Buah Mangunan, ada Pinus Asri, Pinus Sari, ada museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga walaupun tema kali ini adalah Bantul Bumi Mataram, ini Bantul sebagai lahirnya Mataram di Bantul, di Jagalan Banguntapa, lalu keraton kejayaan yang ada di Kertopleret, itu juga Mataram, lalu semua saat ini raja-raja keturunan Mataram juga dimakamkan di Makam Bumi. Ya, kami mengangkat tema bumi Bantul Bumi Mataram ini yang kami ceritakan, storytellingnya adalah ceritanya. Kabupaten lain tidak mempunyai, hanya Bantul yang mempunyai Bantul Bumi Mataram. Sehingga kami merasa bahwa ini akan kita storytellingkan hingga wisatawan itu tertarik ke Bantul dengan Bantul Bumi Mataram. Walaupun kita mempunyai wisata alam yang cukup menarik, kita ada namanya negeri di atas awan di Kapanewon Beringgo, juga beberapa destinasi ada di Puncak Bugis, juga bermacam-macam lah. Jadi monggo datanglah ke Bantul karena Bantul merupakan surganya DIY. Oke. Pak, seperti statement Bapak tadi, Bantul adalah surganya DIY. Pastinya kan kalau orang mengingat wisata, pasti mengingat barang-barang oleh-oleh Pak ya, kerajinan. Itu sebelah kanan dari Dimas Bantul, bisa diterangkan sedikit Pak, izin apa aja Pak, izin? Ya, ini ada batik, ini batik khas Bantul. Bisa dipegang izin ya? Lalu ini ada batik kayu. Ini hasil dari Desa Wisata Krebet. Terus masih enggak ini juga hasil dari wisata Krebet, sehingga kami memang konsisten untuk memasarkan atau membumikan kerajinan-kerajinan yang ada di Bantul, termasuk makanan khas. Yang hari ini juga kita bawa adalah geplak, ada terasian, ada payek tumpuk yang kebetulan saat ini sudah habis karena kemarin sangat laris sekali. Setiap pengunjung datang untuk mencicipi makanan khas Bantul. Kemudian itu ada kain Pak, bisa jelaskan sedikit batiknya seperti apa tuh Pak? Izin sedikit. Itu kan batik bentuknya itu. Ya, sedikit izin Pak Kabit. Contoh aja ya, izin. Ini adalah batik khas Bantul. Ini adalah buatan dari batik Erlit yang ada di Pandak. Ini ada di Pandak ataupun di Pajangan ya. Pajangan. Ini memang karya khasnya Bantul. Jadi Bantul mempunyai batik yang ciri khas, sehingga termasuk kain yang saya pakai ini buatan beliaunya. Oh, gitu. Langsung berarti Pak ya? Ya. Jadi monggo nanti walaupun batik di Bantul juga ada sentralnya ada di Giriloyo, Imogiri. Tapi juga di Pandak juga ada di Imogiri itu batik tulis. Jadi kalau batik tulis itu memang pembuatannya sangat rumit sekali. Berhari-hari sampai bisa 2 minggu, 3 minggu baru satu kain batik. Kemudian Pak izin, ini kan pastinya Pak ya, Dinas Budaya dan Pariwisata dari Kabupaten Bantul membawa barang-barang yang notabene hasil ya dari daerah Kabupaten Bantul. Lah, terkait sinergi dengan dalam tanda kutip
badan-badan atau lembaga-lembaga terkait dari entah itu dari orang-orang yang berhubungan dengan UKM dari kabupaten, kemudian dengan kementerian terutama, ada nggak Pak yang menjadi dalam tanda kutip sebuah energi pendorong sehingga seperti yang Bapak katakan tadi, Bantul merupakan surganya Jogja. Banyak sekali ciri khas yang bisa dieksplor, yang bisa dijelajahi sehingga ke depan tidak hanya promosi Bantul tapi lebih ke pengenalan daerahnya. Monggo Pak, izin dijelaskan. Ya, jadi Bantul memang surganya wisata karena banyak sekali destinasi wisata, juga surganya kuliner. Kita sudah punya sate Klatak yang kalau ke Bantul itu belum terasa ke Bantul kalau belum makan sate Klatak. Oh gitu. Jadi lalu sinergi dengan dinas yang lain, ini batik ini merupakan binaan dari KUKMP. Jadi dinas yang menangani tentang industri ataupun UKM kecil-kecilan, termasuk Bantul itu menyatakan kabupaten kreatif atau ekraf, sehingga kita di 2024 itu sebisa mungkin menjadi kabupaten yang unggulannya adalah ekraf, karena kita banyak sekali ekrafnya, dari gerabah, dari kayu, semua ada di Bantul. Ya kalau krianya sangat kuat sekali di Bantul karena kita juga mempunyai SMK yang jurusannya adalah kria. Sehingga ketika Bantul menyanangkan kabupaten ekraf, kita sangat mendukung sekali. Jadi ada energi positif Ya, yang di positif, Bantul. ya. Oke. Pak, ini terkait datangnya Dimas Bantul dan Diajeng Bantul. Ya, boleh sedikit ya Pak ya diceritakan. Mungkin dari Dimas dulu. Apa sih yang adik tahu terkait pariwisata di Bantul? Karena kan sejatinya sebagai representatif dari Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata, pasti dong ada yang adik sendiri rasakan terkait bagaimana pariwisata di Bantul itu sendiri. Izin. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai Kabupaten Bantul tidak ada habisnya karena Bantul sudah dikenal oleh masyarakat luas khususnya yang ada di Jogja maupun yang ada di mancanegara bahkan dan juga yang ada di lokal. Tentu destinasi-destinasi wisata yang kami tawarkan yaitu destinasi wisata alamnya. Karena ketika kita melihat Bantul di arah selatan sudah ada hutan pinus, kemudian sudah ada wisata alam yang lainnya seperti Lintang Sewu dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi sebuah ciri khas dari Kabupaten Bantul yaitu wisata alamnya yang sangat mempesona seperti itu. Kemudian yang adik tahu tadi kan seperti dikatakan oleh Pak Kabid bahwasanya Bantul adalah destinasi wisata. Nah, adik sendiri bagaimana sih mempromosikan? Karena kan sejatinya gini, sinergi atau tanggung jawab yang lebih berkompeten adalah dari dinas. Nah, adik sendiri juga merupakan perwakilan dari dinas itu sendiri, representatif. Adik sudah melakukan apa? Apa mungkin adik sudah menjelajah atau mungkin melalui medsos atau aktif di keorganisasian? Nah, izin bisa diterangkan. Baik, terima kasih. Tentu kita di bawah Ikatan Duta Wisata Bantul yaitu mempromosikannya melalui Instagram IDWB atau Ikatan Duta Wisata Bantul yaitu Dimas Diajeng Bantul. Di sana sudah kami posting beberapa destinasi wisata yang sangat banyak. Kemudian saya sendiri juga telah membuat video profil mengenai beberapa destinasi wisata yang pada saat itu juga sudah hits, yaitu adalah Puncak Sosok, di mana dari 30 finalis yang ada di Dimas Diajeng Bantul 2019 juga sudah membuat beberapa mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul, dan tentunya dari 30 itu berbeda-beda, jadi sudah ada 30 destinasi wisata yang telah kami tawarkan untuk masyarakat luas seperti itu. Kalau dengan Diajengnya nih sebagai perwakilan emansipasi wanita, nah ini gimana melihat dunia pariwisata terutama di Kabupaten Bantul? Maksud saya adalah melihat bukan hanya destinasinya, tapi melihat dari kualitas dan kuantitas pengunjung. Karena kan sejatinya suatu destinasi wisata terlihat bukan hanya dari objek wisatanya, tapi juga dari jumlah orangnya, kemudian volume penjualan seperti tadi batiknya, ataupun mungkin dari
makanan khasnya atau oleh-oleh dari suatu daerah destinasi wisata tersebut. Nah, Adek melihat hal seperti itu gimana sih penjelasannya, izin? Kalau misalnya dari saya sendiri melihat dari kuantitasnya itu terlihat saat pandemi kemarin ya, begitu ditutup semua orang bingung yang mau ke pantai itu tidak bisa mengakses dan lain sebagainya, tapi begitu dibuka langsung membludak, dan itu adalah pembuktian bahwa Batu ini volume pariwisatanya pun sangat tinggi gitu. Kemudian kalau dari kualitas sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak Indri tadi terkait dengan Bumi Mataram, selain itu juga terkait filosofinya, kita melihat bahwa Pantai Parangtritis itu juga filosofi yang luar biasa, yang dimana dari Gunung Merapi hingga Tugu dan sampai pantai itu kan pantainya adalah milik Bantul ya, jadi Bantul tidak bisa lepas dari nilai filosofi daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Jadi dari kualitas dan kuantitas saya melihat bahwa Bantul ini memiliki potensi yang luar biasa. Oke. Kembali lagi Pak Kabit, sebagai pertanyaan pamungkas ini, sebagai dalam tanda kutip orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian turut hadir merepresentasikan dari Dinpar Kabupaten Bantul, apa Pak yang menjadi harapan? Karena kan sejatinya suatu daerah bila mana sudah melakukan semua hal dalam tanda kutip untuk menjelaskan, kemudian untuk membuat destinasi wisata tersebut lebih dikenal atau ada rebranding tersendiri bagi pengunjungnya. Apa Pak yang menjadi harapan Bapak ke depan? Terutama seperti yang sudah diterangkan oleh Dimas dan Di Ajeng Bantul tadi, bahwasanya bukan cuma volume, tapi bagaimana menjelaskan dan bagaimana meningkatkan kembali, menggalakkan kembali pariwisata terutama di Kabupaten Bantul. Izin Pak. Harapannya bahwa kebangkitan pasca pandemi ini Bantul siap untuk menerima wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, sehingga kami berharap kita mengajak semuanya untuk datang ke Bantul. Jangan takut datang ke Bantul, dan juga Bantul akan menerima segala sesuatunya. Dan kami pemerintah Kabupaten Bantul, Pak Bupati sudah komitmen bahwa pariwisata ini menjadi pendorong penggerak ekonomi masyarakat Bantul, sehingga follow up-nya itu memang besar-besaran di Bantul. Dan kami berharap ketika di Bantul itu, kami berharap Bantul itu ketika liburan, ketika weekend itu macet tidak masalah, karena dengan kemacetan bahwa menunjukkan bahwa wisatawan ke Bantul itu sangat luar biasa. Sekali lagi harapan kami bahwa pariwisata ini menjadi pendorong penggerak ekonomi masyarakat Bantul, sehingga masyarakat Bantul yang bergerak di bidang ekonomi bisa memanfaatkan, bisa menikmati dari keberadaan destinasi-destinasi wisata yang ada, wisata alam, wisata buatan, karena kita di Buku Harmoni itu lebih dari sekitar 100-an lebih destinasi wisata, dan itu juga merupakan pemberi nafkah orang-orang Bantul, termasuk kulinernya. Jadi ketika di Bantul jangan lupa mampir kuliner-kuliner yang ada di Bantul, karena Bantul untuk sate klatak, untuk bakmi tidak ada duanya. Ketika datang ke Bantul belum terasa ketika belum makan sate klatak dan bakminya Bantul. Terima kasih banyak. Boleh diperkenalkan dari ujung, Dimas namanya siapa? Baik, saya Dimas Happy dari Dimas Di Ajeng Bantul. Oke, kalau Di Ajengnya? Saya Di Ajeng Tirta dari Dinas Di Ajeng Bantul. Oke, kalau Bapak sendiri? Bapak saya Dr. Agus Julian Hadi, Sarjana Sosial, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Kabit, Di Ajeng dan Dimas. Sukses selalu untuk pariwisata Kabupaten Bantul. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.